Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Hati Nurani TV dimanapun berada, kembali kita bersua dalam acara Tanya Ustaz, bincang-bincang seputar agama Islam bersama Haji Astar Abdullah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Kita kembali bertemu di acara ini. Alhamdulillah. Untuk tema kita hari ini yaitu tentang sedekah. Di mana sering kita mendengar kata sedekah. Jadi kira-kira menurut definisi sedekah menurut Islam ini bagaimana Pak Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sempat lagi berbincang-bincang masalah agama. Sedekah itu memang di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, innamas sadaqah. Jadi sedekah itu yang paling hebat pahalanya di sisi Allah itu pada di subuh hari. Subuh hari. Bukan berarti sedekah di lain hari tidak bermanfaat, tapi semua bermanfaat, tapi ada yang diistimewakan oleh Allah. Ya, ada waktu-waktu yang diistimewakan memang. Ada. Waktu subuh itu, ya, saya sering mengikuti ceramahnya Syekh Muhammad Jabir. Ya, beliau itu menyampaikan secara sempurna betul. Jadi kita ini hanya belajar. Ya. Bagaimana cara kita insya Allah menyajikan ini, dan insya Allah kita akan berikan kepada pemirsa yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sangat istimewa ketika kita bersedekah di subuh hari? Karena di situ ada malaikat yang turun. Ya. Dan siapa bersedekah di subuh hari akan didoakan oleh malaikat. Jadi ketika kita bersedekah di subuh hari itu, minta saja kepada Allah. Apa yang kita minta insya Allah dikabulkan oleh Allah. Begitu hebatnya sedekah, dahsyatnya sedekah subuh itu. Ya, sampai-sampai juga malaikat mendoakan kita. Jadi malaikat, ya Allah, orang yang bersedekah ini ya Allah, panjangkan umurnya, berilah rezeki yang berlimpah ruah. Begitu hebatnya orang bersedekah, karena malaikat saja mendoakan kita. Apatah lagi kalau orang yang kita beri sangat membutuhkan pemberian kita itu, sedekah kita itu luar biasa. Ya, malaikat saja mendoakan kita, apatah lagi ini sesama kita yang betul-betul butuh sumbangan itu atau sedekah itu kita berikan, luar biasa seperti itu. Iya. Oleh karena itu ada cara kalau kita mau secara rutin bersedekah itu, ambil atau buat satu celengan yang dari kaleng-kaleng itu. Ya, kaleng. Nah, itu gampang saja. Setiap pagi misalnya 1.000 atau 2.000 ya, kita simpan di situ. Nanti 1 bulan baru kita masukkan di masjid atau di panti-panti asuhan, dan di mana-mana saja yang jelasnya kita sedekah ini pada tempatnya, pada sasarannya. Itu yang paling penting. Dan ini sangat luar biasa. Sedekah itu kata Nabi, tasaddaqu tasihhu. Bersedekahlah kalian akan sehat. Jadi orang banyak-banyak bersedekah itu, insya Allah sehat. Sehat. Insya Allah sehat. Sedekah itu tidak dilihat banyaknya. Tapi dilihat
keikhlasannya memberikan sedekah Ya. itu kepada siapa saja, Berapapun itu. berapapun itu. Ya. Karena Allah tidak melihat banyaknya, tidak melihat Nilainya. nilainya, tapi Allah melihat nilai keikhlasan Keikhlasan. kita itu memberikan sedekah kepada siapa saja. Ya. Dan itu ketika kita ikhlas, insya Allah pahalanya sangat luar biasa. Dan dampak positifnya juga sangat luar biasa kepada tubuh kita Ya. yang kita sering memberikan sedekah kepada siapa saja. Ya. Sedekah itu tidak dinilai dengan sedikit, tapi Allah nilai itu adalah keikhlasannya. Kalau itu bisa terjadi pada diri kita, insya Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Karena ini hari kita memberikan kepada orang rezeki kita yang kita dapatkan dari Allah, maka insya Allah akan bertambah itu. Tidak ada orang rajin bersedekah miskin, tidak ada. Tapi kebanyakan orang yang rajin bersedekah, itulah Allah berikan terus menerus bertambah itu rezeki. Ya. Tetapi betapa banyak orang miskin ketika dia menjadi orang kaya, lalu dia kikir. Maka Allah akan memberikan laknat kepada orang yang kikir. Karena kenapa? Allah berikan rezeki lalu tidak tahu diri. Ya. Kan ada tadi dikatakan bahwa bersedekah itu paling utamakan itu di waktu subuh, ya. Nah, terus keutamaan apa yang didapatkan oleh orang yang bersedekah ini? Kira-kira apa sebenarnya yang mereka dapatkan ketika mereka bersedekah? Ya, pertama, apabila kita bersedekah dengan secara ikhlas, satu yang didapatkan satu. Ya. Pertama, doa diijabah oleh Allah. Ya, doa dijabah. Ketika kita bersedekah, lalu kita minta. Contoh seorang pemuda Ya. yang masih lajang sekarang, yang belum menikah. Ketika kita mau bersedekah kepada siapa saja, maka doakan di situ, ya Allah, saya bersedekah, moga-moga saya cepat dapat jodoh. Insya Allah Allah kasih rezeki sehingga ada uang panai. Ya, Itu yang ya. paling penting. Kepada juga orang miskin yang tidak sama sekali punya apa-apa, Ya. tapi mau juga bersedekah. Ya, Ustadz, saya mau bersedekah tapi tidak punya uang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita peluang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kepada kita peluang. Kata Rasulullah, ketika engkau tidak mampu memberikan sedekah uang, maka bersedekahlah dengan perbanyak senyum kepada saudaramu. Ya. Itu juga senyum, itu sedekah. Kah? Jadi kalau kita tidak punya apa-apa, tidak punya uang, maka perbanyaklah kita senyum kepada saudara kita. Ya, ya. Siapa saja kita bisa temui, kita senyum. Bilang, Ustadz, kita senyum sama saudara kita, tapi saudara kita tidak senyum, tidak ada masalah. Ya. Yang jelasnya niat kita itu, kita mau senyum kepada sesama kita, kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama muslim. Luar biasa itu pahalanya. Ya. Nah, itu juga sedekah. Banyak macamnya sedekah. Bukan hanya uang, bukan hanya materi, itu sedekah. Menyingkirkan duri itu di jalanan, paku yang ada di jalanan itu sekecil apapun itu, kita singkirkan supaya tidak ada orang yang tercederai dengan paku itu, dengan duri itu pun juga sedekah. Itu sebenarnya banyak peluang kita untuk bisa bersedekah, bukan hanya materi. Intinya adalah keikhlasan dalam diri kita mau bersedekah dengan pikiran kita, dengan senyuman kita, itu semua bisa menjadi sedekah buat diri kita. Sudah kita dengarkan bahwa bersedekah itu intinya adalah keikhlasan, ya. Dan sedekah bukan hanya berupa uang, ya, tapi juga senyum atau tenaga kita bisa kita sedekahkan kepada orang lain. Akhirnya saya ini mau bersedekah, tapi kira-kira kalau kita mau bersedekah itu
kepada siapa yang kita utamakan? Apakah kepada keluarga kita sendiri atau teman atau kepada siapa? Ya. Bagaimana ini Ustaz? Yang lebih utama? Oke. Ulama sepakat. Ya. Bahkan baginda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bagi umatnya, bersedekah utamakan keluarga. Ya. Ketika ada keluarga kita fakir atau miskin, utamakan mereka itu. Ya. Kanan kita keluarga dekat kita, keluarga dari diri kita. Ya. Kiri keluarga dari suami kita, istri kita. Itu diutamakan yang membutuhkan. Nanti setelah itu semua keluarga kita, barulah orang lain. Ya. Itu keutamaan, itu bersedekah diutamakan keluarga kita. Bukan berarti orang lain tidak utama. Ya. Tapi ada yang namanya diutamakan keluarga kalau kita mau bersedekah. Ya. Tentu keluarga kita ada miskin, ada fakir. Itulah yang kita lihat. Karena mereka-mereka lah inilah yang membutuhkan uluran tangan dari keluarganya yang memiliki kelebihan harta. Itu saya kira, itu kita lihat keluarga kita. Jangan sampai kita memberi hanya teman kita karena mungkin ada keinginan kita. Sama itu orang kita kasih. Padahal orang berada. Tidak seperti itu. Ya. Itu tidak ada pahalanya, malah dosa kita dapatkan. Orang yang sudah berada kita kasih karena mungkin ada keinginan kita ya ada tendensi kita. Nah, sementara memberikan sumbangan atau sedekah itu utamakan keluarga kita yang terdekat. Itu yang dianjurkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam supaya sedekah kita itu bisa dengan sasaran. Ya. Nah, sasarannya pada keluarga kita yang terdekat yang memang membutuhkan sedekah itu. Ini kan seyogyanya kita ini ketika bersedekah sebaiknya tidak ada yang tahu. Istilahnya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya. Ini kan fenomena juga. Ketika kita misalnya menyumbang di masjid, nama kita disebut. Bagaimana ini? Apakah kalau nama kita disebut di masjid itu termasuk riya atau bagaimana? Ya. Di dalam Al-Quran itu, Bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersedekah itu boleh sirran wa alaniyah. Ya. Jadi bersedekah itu boleh secara terang-terang, boleh secara sembunyi-sembunyi. Kedua-duanya disepakati ulama kita. Ya, bahkan dalam Al-Quran boleh. Ya, kenapa? Secara terang-terangan kenapa boleh? Ya. Supaya ada kita rangsang ini orang-orang kaya yang pelit ini alias kikir. Ya, banyak orang kaya yang kikir. Inilah yang kita pancing, kita rangsang supaya mereka-mereka ini termotivasi juga. Kenapa saya orang kaya? Dia juga orang kaya. Bisa dia sumbang, bisa menyumbang. Nah, itu intinya sebenarnya. Itu tujuannya kenapa ada terang-terangan, diperintahkan supaya terang-terangan, supaya yang lainnya itu orang kaya lain yang susah untuk mengeluarkan sedekahnya, sumbangannya ke masjid itu, dia bisa termotivasi dengan adanya itu terang-terangan. Nah, kenapa? Ada juga secara sembunyi-sembunyi boleh. Ulama-ulama dulu itu kalau mau bersedekah dia hanya simpang itu di bawahnya karpet. Coba bayangkan ulama-ulama kita, karena memang ulama-ulama kita dulu itu teliti, hati-hati. Ya dia simpan di bawahnya karpet. Jadi nanti ada tukang marbotnya itu, tukang sapu, dia ambil, dia lihat. Lalu itu marbotnya itu dia bagus orangnya, dia jujur, dia kasih masuk di celengan tanpa diketahui orang. Boleh seperti itu, boleh kita tabe hamba Allah, jangan ditulis lagi anunya, alamatnya. Jangan seperti ini yang terjadi di sana, tak usah ditunjukkan di mana, menyumbang seperti ini, kasih di situ hamba Allah. Nah, kasih hamba Allah 1 juta, hamba Allah. Hari Jumat itu diumumkan, bilang
hamba Allah 1 juta. Ah, tiba-tiba ini Abdullah ini, nah Kobi temannya di samping kanannya. Nah saya tadi itu saya tadi itu. Nah, ini lagi. Sebenarnya kalau hamba Allah itu nggak usah lagi Kobi di samping kita. Ini antara ikhlas dan ria. Ini antara ikhlas. Karena mungkin pemikirannya kalau memang tidak disebut nama aku, tapi saya harus tahu orang. Nah itu namanya kurang ikhlas namanya, bukan tidak ikhlas. Kurang ikhlas. Oleh karena itu namanya sedekah itu, sumbangan itu mau ditahu orang atau tidak ditahu orang, yang jelasnya ikhlas. Mungkin ini yang terakhir Ustaz. Itu kan kalau kita menyumbang itu kan secara lahiriah ya, uang kita berkurang ya, uang kita berkurang. Jadi terus bagaimana rumusnya ini, Ustaz? Ada yang Ustaz mengatakan bahwa semakin kita bersedekah, semakin ditambah rezeki kita. Bagaimana rumusnya itu, Ustaz? Nah, ini pernah kejadian kepada saya ini. Saya cerita fakta ini. Fakta ya. Dulu anak saya yang pertama masih umur belasan. Saya ke Maros. Nah, sebelum 3 hari sebelum Lebaran, saya ke Maros. Jadi saya memang kalau saya ke Maros biasa itu saya uang 100 itu saya tukar dengan uang 2000. Ya. Kemudian saya sampaikan kepada anakku itu yang kugonceng Maros ke rumahnya neneknya. Nah ini uang nanti 2000 orang yang di pinggir jalanan itu berikan dia 2000. Nanti kalau kita pulang masih ada lebihnya, sebelah kiri lagi nak kasih itu, habiskan itu yang 100.000 pecahan 2000. Nah begitu saya sudah sampai di Maros, ada telepon jamaah. Ustadz di mana Ki? Uang ada Kak di Maros. Ya. Nanti kalau pulang dari Maros singgah di rumah. Begitu saya pendek cerita, saya sudah sampai, saya pulang sudah sampai di tempat saya itu di Hamsi. Saya singgah di rumahnya itu Puang Haji. Begitu saya singgah, saya disambut dengan amplop. Kenapa Puang Haji? Bilang ini untuk Ananda si kecil, saya menjelang Lebaran. Saya terima itu, merasa berterima kasih kepada Allah. Begitu saya sampai di rumah, saya buka itu amplop, berapa isinya? 1 JT. Disitulah saya betul-betul merasa bersyukur kepada Allah. Ternyata saya menyumbang hanya 100.000, tetapi Allah kembalikan 1 juta, luar biasa. Bukan berarti kita bilang mau digantikan oleh Allah, tapi ini Allah, faktanya Allah ganti. Maka disitulah saya bilang, insya Allah tidak ada orang dermawan itu miskin. Jadi para dermawan silakan betul-betul harta kita itu di situ ada bagiannya orang miskin, ada bagiannya orang fakir. Berikan kepada orang, berikan haknya kepada orang. Karena harta kita itu, milik kita sebenarnya itu ada miliknya juga orang di situ. Jadi oleh karena itu, tidak ada orang miskin. Pada hakikatnya tidak ada orang miskin kalau dermawan. Tapi kebanyakan orang jadi miskin kalau dia orang kaya, kembali dimiskinkan oleh Allah karena dikikir. Karena seperti itu ketentuannya Allah. Ketentuannya Allah ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, maka kita banyak-banyak bersedekah. Karena di situ ada bagiannya orang miskin, ada haknya orang fakir, dan lain-lain sebagainya. Oke, saya kira ada beberapa kita yang bisa kita ambil hikmah dari bincang-bincang ini. Yang pertama, bahwa sedekah itu bukan hanya berupa uang, tapi ya tenaga juga, atau kita senyum kepada orang juga termasuk sedekah. Kemudian yang kedua, bersedekah itu tidak dilihat dari jumlahnya, tapi keikhlasannya. Kemudian yang ketiga, kalau ingin bersedekah, kita utamakan keluarga dulu. Begitu Ustaz. Seperti itu. Kemudian kita bersedekah itu, semakin kita bersedekah, semakin ditambah rezeki dari arah yang kita tidak
Tahu. May yattaqillahu yaj'al lahu makhraja Ya. wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia dari segala permasalahan dan Allah akan memberikan rezeki dari arah mana saja yang dia tidak ketahui, seperti itu. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas pencerahannya. Pemirsa Hati Nurani TV, demikianlah perbincangan kita bersama Ustaz Haji Astar Abdullah. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita manfaatkan di kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu pada sesi acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.